selesai. Tinggal aku presentasi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiana Yudi Arsi. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul menyusun opini dalam bentuk artikel. Tentunya ada banyak tahap-tahap dalam menyusun opini dalam bentuk artikel. Nah, yang pertama yaitu pengertian opini dalam bentuk artikel. Artikel opini merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat yang biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu penggunaan kutipan langsung seseorang. Yang kedua, menggunakan fakta dengan sudut pandang penulis untuk mendukung suatu opini tersebut. Yang ketiga, menggunakan kata mungkin dan menggunakan kata rasanya. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan kata-kata penyampaian saran seperti kata-kata sebaiknya, kata-kata pendapat, dan kata-kata menurut. Nah, yang ketiga ada suatu tujuan penulisan. Suatu tujuan penulisan artikel opini ini adalah sebagai sarana menyampaikan gagasan. Jadi, melalui artikel opini, seseorang dapat menulis dan menyampaikan gagasannya kepada seorang pembaca. Nah, yang selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis opini. Yang pertama ada struktur opini. Struktur opini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, opini dapat dinyatakan lewat kalimat. Yang kedua, opini juga dapat dijabarkan lewat paragraf yang lebih panjang. Yang ketiga, opini bisa disampaikan dalam bentuk artikel yang memperhatikan sebuah fakta-fakta tertentu. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis opini yang kedua yaitu membuat argumentasi. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis opini yang kedua adalah berargumentasi. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis opini yang kedua yaitu berargumentasi. Argumentasi yang ditulis harus kuat dengan data-data yang faktual. Kemudian, kita harus menulis secara konstruksif agar pembaca dapat memahami dengan mudah. Lalu, berikanlah solusi yang komprehensif. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan bahasa. Gunakan kata-kata ilmiah populer yang mungkin dikenal oleh semua orang. Jangan menggunakan kata-kata yang membuat seseorang tersebut harus membuka kamus karena tidak mengerti dari kata-kata dalam artikel tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, saya akan memberikan contoh opini dalam bentuk artikel. Nah, pastinya harus ada judulnya dong. Saya mengambil judul yaitu pendidikan tinggi ternyata tidak mampu menghasilkan orang-orang terdidik. Contoh kalimatnya yaitu munculnya berbagai masalah di masyarakat seperti berbagai tindakan kriminal dan memalukan adalah akibat dari kelakuan orang-orang terdidik. Masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme ini masih saja terjadi di tengah semakin tingginya pendidikan warga negara di Indonesia. Mengapa itu terjadi? Nah, seperti itu contoh dari suatu isi opini dalam bentuk sebuah artikel. Nah, itu merupakan langkah-langkah cara menyusun opini dalam bentuk artikel. Cukup segini dulu materi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang-kurang dalam penyampaian materi, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya butuh kritik dan saran teman-teman. Jadi saya pamit. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.